Perubahan apa setelah kamu umroh? Kenapa kamu nggak tahu tujuan haji, nggak tahu tujuan umroh? Jawaban yang paling keren adalah wallahu alam. Wallahnya tebel. Asal ke Arab-Araban kan dianggap benar itu. Ini masalah kita. Masa saya buka dikit-dikit biar sedikit agak waras. Ini ngaji kewarasan. Makanya kalau ngaji dengan saya bahaya. Yang tidak waras jadi waras. Itu bahaya ngaji dengan saya. Sebelum Anda umroh, Anda haji, Anda tanya dulu, apa sih tujuan umroh? Kenapa saya mesti umroh? Kenapa mesti haji? Tanya dulu. Jangan dulu daftar. Jangan dulu bayar. Tanya dulu, untuk apa? Siapa yang merintahkan ke sana? Kan harus tanya dulu. Betul nggak? Setelah tahu perintahnya, tahu tujuannya, daftar. Kan jelas di Quran, jelas lagi di Quran. Faiza afattu min arafah fazkurullah. Tujuan haji itu mengingat Allah. Apakah tercapai kita mengingat Allah sepulang dari sana? Nggak akan tercapai. Kalau pergi ke sana cuma ketemu rumahnya. Kalian mau ingat sama saya? Ya cari dong rumah saya. Setelah ketemu alamat rumah saya, sampai di rumah saya, baru sampai di rumah saya, kalian sudah bilang, saya sudah bisa mengingat Saiful Karim. Waras enggak? Ketemu aja enggak sama gue? Kamu baru ketemu rumah saya, belum ketemu yang punya rumah. Makanya di Quran dikatakan li'ila fi Quraisy ila fi imrihlatasyita'i wasayf faliya'budu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Apakah ketika kalian pergi ke sana ketemu yang punya rumah? Bukannya kalian baru keliling-keliling di luar? Ngakunya tamu lagi. Siapa yang nyuguhin keliling-keliling di luar? Tapi pulang dari sana ditanya, hajimu mabrur atau mabur? Wallahu a'lam. Gak jelas. Harusnya tanya dirimu, sepulang dari sana sholat saya ngawur, gak bisa ingat sama Allah. Sepulang dari sana sholat saya ingat sama Allah, mabur atau mabrur? Mabrur. Oh, sepulang dari sana sholat saya sudah ketemu kiblatain. Kan kiblatain itu juga salah kaprah. Dulu katanya Nabi Muhammad menghadap Baitul Muqaddas, Yerusalem. Kemudian Nabi Muhammad menghadap Ka'bah, menghadap Mekah. Itu belum kiblatain, itu baru satu kiblat, sama-sama materi. Yerusalem materi, Mekah juga materi. Kiblatain itu artinya Anda itu kan terdiri dari materi dan imateri. Anda punya dua, ya tubuh, ya ruhani. Tubuh kiblatnya ya tubuh, materi kiblatnya materi. Tetapi ruh Anda, jiwa Anda, masa dihadapkan pada materi? Hadapkan pada yang ruh. Tubuh dihadapkan pada tubuh, materi pada materi, itu satu kiblat. Tapi jiwa Anda jangan dihadapkan pada materi, jiwa hadapkan pada sang maha jiwa. Itu ketemu dua kiblat, namanya kiblatain. Itu nggak haji? Enggak. Kalian sudah berfoto sama unta? Udah. Pakai sorban ala Arab? Udah. Ini saya mau refleksi saja, bukan merendahkan. Refleksi. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kita harus bisa menjamin kalau ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya Ibnu Atha dalam Al-Hikam mengatakan, tidak usah bertanya Allah, sholatmu diterima atau tidak oleh Allah. Tanya aja perilakumu setelah sholat. Apa yang berubah? Kan yang tahu kita. Makanya kita harus bikin namanya indikator untuk mengukur kompetensi yang dicapai oleh kita setelah kita melakukan sebuah ritual tertentu. Kita yang paling tahu, walaupun berubahnya sedikit, insya Allah itu yang penting. Paham? Sebelum sholat tukang marah, habis sholat tambah gede marahnya. Ketika ditanya sholatmu diterima atau tidak, wallahu alam.
Gak usah lah pakai arab-araban. Sekarang sholat itu diterima atau tidak? Yuk kita lihat pada diri kita, perubahan apa yang terjadi pada diri kita. Itu yang gampang diukur. Jadi carilah indikator yang sederhana. Itu namanya gamblang. Ini harus saya jelaskan dulu nih arti gamblang supaya nggak salah kaprah. Makanya ngajinya agak saintifik sedikit. Nah, gamblang yang ketiga menurut kamu sebagai manusia mudah terlihat. Saya mau tanya sama kalian, Allah goib apa nyata? Goib apa nyata? Masih dua nih jawabannya. Ada bilang goib, ada bilang nyata. Gak apa-apa, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bagi yang belum tahu ya goib, bagi yang sudah tahu ya nyata. Gitu aja. Jadi benar kan dua-duanya? Benar dua-duanya. Makanya ngaji di sini emang nggak ada salah benar, dua-duanya benar. Yang bilang goib benar karena belum tahu. Yang bilang nyata benar karena sudah tahu. Benar kan dua-duanya? Benar, gak ada yang salah. Yang kurang tepat adalah yang bilang Tuhan goib tapi percaya. Itu juga nggak salah, cuman kurang tepat. Rada sopan sedikit. Makanya saya kalau ngasih nilai fisika dulu, ya, kan di rapot itu ada ketentuan. Kalau 3 itu mati, gak naik kelas. Pokoknya di bawah 3 itu mati. Jadi kalau rata-rata siswa itu nilai ulangannya 1, 2, ya sudah. Supaya agak sopan, saya beri nilai 3. Karena agak sopan kan? Karena 3 dengan 2 kan sama. Jadi saya sudah kalau ditanya orang tua, kenapa anak saya nilainya 3? Sebetulnya sih nilainya rata-rata 1. Cuman saya sudah bantu jadi 3. Sopan kan saya? Iya, gitu. Mudah terlihat. Itu namanya gamblang. Kalian kalau mau ketemu saya, tidak mudah. Sekarang aja gampang. Saya habis dari sini, entah mau kemana saya. Kalian nyampe di rumah saya, paling juga orang di rumah bilang, oh, ayah barusan pergi ke kampus. Kalian kejar ke kampus, kata mahasiswa saya, oh, bapak barusan pergi ke laboratorium. Dikejar kalau oh, bapak baru saja pergi ke rumah. Pusing kan cari saya? Makanya cari saya itu susah. Mau ketemu saya itu susah. Tapi kalau mau ketemu yang punya saya, gampang. Tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk, gak ada istirahatnya. Kapan saja, di mana saja, mau ketemu yang punya saya, gampang. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Karena Allah udah bilang, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat dari lehermu. Bayangkan, begitu mudahnya ketemu dengan Allah. Begitu sulitnya ketemu dengan saya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ketemu Allah itu sulit, itu kasihan aja. Allah sudah ngasih kabar kok di Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinnatu wa la naum. Aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Aku senantiasa berdiri tegak menunggu kamu datang. Aku tidak pernah ngantuk. Aku gak pernah tidur. Ketemu saya, walaupun saya ada di rumah. Kata istri saya, maaf, ayah sedang istirahat. Hese deui wae. Ketemu Allah tidak pernah. Kata Allah, sorry ya, saya kecapean. Ngurusi makhluk ini banyak yang nakal, kata Allah. Hari ini stop, saya istirahat. Begitu nggak? Tidak, pintu gapuranya selalu terbuka. Gafura itu dari kata gafur.
Kita taunya gapura kalau 17 Agustus saja. Nggak pernah nanya, kenapa leluhur kita kalau 17 Agustus bikin gapura? Itu Bung Karno itu luar biasa. Karena 17 Agustus, angkanya 17. Kok sama ya dengan 17 rakaat sholat? Kok sama ya dengan 17 Ramadan nuzulul Quran? Kok sama dengan 17 Quran surat Al-Isra, perjalanan menuju Tuhan? Kenapa 17 Agustus selalu identik dengan gafura? Karena siapa yang menemukan rahasia yang 17, maka dia sebetulnya sudah sampai pada pintu gapuranya Allah. Pusing-pusing sekalian. Karena kita itu kadang-kadang nggak ngerti. 17 Agustus kalian coba pakai baju baru aja. Orang lain bawa pedang-pedangan, bawa bambu runcing, ikut aja. Nggak tahu esensinya apa. Kenapa Bung Karno memerdekakan bangsa kita 17 Agustus? Kenapa bulan 8 lagi? Kenapa 1945? Luar biasa. Kalau kita menemukan rahasia 17, kita akan menemukan rahasia yang 8. Ternyata 8 itu menyatakan 8 lapisan kesadaran. Dari kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim. 7 lapis kesadaran. Puncaknya yang ke-8 namanya Sidrah Al-Muntaha, puncaknya kesadaran. Di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Luar biasa. 8. Makanya 17 8. 19 itu lambang dari syakor. Maka di Quran dikatakan ada 19 pintu neraka syakor. 4 5. 4 itu rahasia keilmuan. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. 4. Sidik, amanah, fatonah, balagoh. 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4. Unsur pembangun manusia, tanah, air, api, udara. 4. Yuk. Yang harus kita tahu dari Allah 4. Wajibul wujudnya, sifatnya, afalnya, asmanya. 4. Yuk. Makanya tuntaskan belajar yang 4. Maka kita sudah menemukan saraba 4. Maka kita akan sampai di 5. 5 itu menyatakan rukun Islam. Islam itu artinya adalah pasrah total kepada Allah, letting go. Makanya orang yang sudah di level Islam itu, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu. Ya Allah, aku siap menerima apapun perintahmu. Aku yakin apapun yang terjadi dalam hidupku karena wa bizalika umirtu, karena amarmu, karena keberadaanmu, karena kehadiranmu. Aku tidak menolaknya ya Allah. Tapi ajarkan pesan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku lewat semua peristiwa yang terjadi dalam hidupku. Itulah jadi orang bijaksana. Keren sebetulnya. Kalian peringati 17 Agustus gitu-gitu aja. Udah, stop dulu itu. Kepanjangan saya bicara itu.